Fitri. Nigo sih. Fitri. Nah, lanjut. Nigo. Itu apaan? Enggak ada. Remen enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen yang paling dinantikan oleh semua netizen yang ngatain saya. Karena 98% edukasi, 2% komedi. Nah, tugas saya kan komedi. oh. Makin ke sisi saya. Saya pergi saja. Kan udah Covid. Jadi, hari ini kita akan melakukan Q&A ya. Ya. Karena Q&A kan gak ada openingnya, jadi udah gitu doang. Kemarin itu kita udah sempet lempar pertanyaan dulu. Jadi kenapa? Karena kita perayaan 2000 subscriber. Keren. 2000 baru enggak? 2000. Lumayan lah. I love you 2000. Ya, 1000 lagi dong. Saya Biar bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Bisa yuk. Ini jangan cuma nonton doang ya, sambil Benar. disebarin. Ya. 20% dari yang nonton tidak mensubscribe. Ya kalian itu, ya aku bisa ngecek. Ya, Aku bisa ngecek gitu ya. Tapi lucu Ben, waktu itu ada satu orang bantu sebarin ya. Karena di aku DM Mas ajarin ngomong ini, buka aja buat kita. Udah lama dia nonton terus komen lagi, menarik nih isinya. Oh iya bantu sebarin ya. Jangan nanti yang ahli makin banyak. Wah, gimana? Jadi dia mau naik gaji, mau mabrur sendiri. Benar. Terus dia sholat malam, nggak ada yang dibangunin. Masalahnya, kalau dia naik gaji, nah kita dapat apa? Justru kita yang nonton banyak, SS-nya banyak. Satu video kan 20 dia pengennya ahli sendiri ya. Ya. Kalau ada kiamat dia doang yang lari. Dia kayaknya suka band indie gitu deh, Mas. Kalau band indinya jadi major kayak udah nggak indie lagi ya gitu. Biar ya. Benar. Tapi ya nggak apa-apa. Belum tentu jago juga kan dia. Oke, jadi sekarang kita mau membacakan Q&A yang sudah di Itu anak siapa? Anak siapa di bantu? Apa sih ini malah sibuk sendiri? Nih kali ini Q&A-nya beda ya. Gimana? Ragu? Budek. Kuping sedikit. Oke. Oh iya, itu. Itu dulu ya. Nah, Oke. jadi yang kali ini Q&A part 3 ini beda-beda Mas ya. Saya Ya. kalau biasanya kan saya itu cuma ngambil dari pertanyaan-pertanyaan dari yang saya lihat itu dari komen-komen. Komen YouTube doang dan itu video-videonya, bukan community. Oh iya. Gitu-gitu kan. Jadi kalau kali ini kita ada di Facebook, Di Instagram, sama community YouTube. Ya. Soalnya kalau yang kemarin kan dikit orang itu doang. Nah, kalau ini lebih banyak nih. Iya, jadi kamu saring orang yang lama nggak kena ya? Kayaknya sih nggak ada sih. sama yang ngata-ngatain itu aku inget namanya kok. Iya. Yang 90% komedi itu aku inget. Serem. Boleh Enggak musuh. lah. Jadi karena banyak banget pertanyaannya. Sekitaran ada 30-an tuh yang aku ambil. Aku yang ini total 40. Total 40. Sama yang paling baru-baru. Oh iya, terus Dan aku ini kita akan pilih pertanyaan yang bagus nanti. Selain dibacain, akan dapat giveaway. salah satu ya. Satu aja lah. Nah, ini salah satu kan. Salah satu. Kok salah satu bener 9 emang. Pokoknya giveaway-nya berupa kaos dari Padepokan Raga Sukma. Oh, keren kaos. Enggak ada yang pada di bawah di gudang. Di gudang lagi Kan namanya direbutin giveaway. tikus. Kok kalau ini jaket? Ini jaket Raga Sukma. Bukan yang itu. Tapi bukan yang ini kan? Bukan. Itu khusus buat pendekar Oh, lokal. bener dong. Internal. Bu Indra. Bau Indra. Nah, langsung aja Per, tanpa Langsung aja. lama-lama lagi. Jadi kan banyak banget. Nggak bisa dong kalau kita jawabin semuanya kan. Iya, Dan bisa rata-rata aja. tuh pertanyaannya seputar yang udah kita jelasin di buka kitab. Iya. Jadi kalian tuh jangan nanya kalau kalian nggak nonton. Betul. Ya kan? Jadi kalian nonton dulu, baru kalian bikin pertanyaan. Oh, iya. Gitu ya. Nah, kalau yang ini tuh yang bagus-bagus nih, maksudnya yang di luar yang udah kita jelaskan. Ya. Nah, pertanyaan pertama ada 2. Karena Gimana itu? sama. Oh iya. Nah, tapi menarik dua-duanya. Jadi saya masukkan dua-duanya. Oke. Yang pertama dari Gustav Rama dan Naufala Delay. Iya. Delay. Kacang. Naufala Delay. Oh. Jadi kayaknya 0,5 detik lah gitu. Delay ya. Kalau yang dari Gustav Rama tuh kayak gini. Mau tanya BG. BG. Terus saya BG. Enggak bahas BG. Ya, Nggak mau bahas tanya BG. Bang, lebih baik kita memulai buat komik itu terbit secara digital atau cetak? Ada tanda serunya. Apa kelebihan dan kekurangannya? Ya. Yang kalau yang Naufala Delay adalah mau nanya Kisanak, Oh, di sana. katakanlah seseorang sudah punya skill gambar dan storytelling yang mumpuni. Cool. Nah, tapi ketika mau terjun ke industri muncrat, industri
bingung mau mulai dari mana. Apakah ada rekomendasi platform atau media tertentu bagi orang yang ingin terjun ke dunia industri komik profesional? Matur nuwun sebelumnya. Jadi intinya sama nih. Enaknya yang mana dulu? Nah, dua orang yang bertanya. Ya. Gimana sih? Kalau nanya saya, ya saya suka teknik yang sederhana, tradisional. Jadi ya mulainya dari teknik yang paling gampang kalian akses lah. Yang ada di depan mata ya, itu. Kertas ya, ya kertas. Kalau di sebelah kalian adanya kertas dan pensil ya udah itu aja. Di tadi cetak atau digital ya kalau misalnya kalian belum bisa akses ke percetakan yang major, ya udah cetak aja sendiri bukunya, dijilid-jilid sendiri, diapain? Fotokopi sendiri. Ya, itu. Ada komik-komik yang dicetak sendiri. Kalau enggak di percetakan di apa ruko-ruko percetakan juga kadang bisa buat Ya cetak atau buku. ini dulu itu kan masih zaman Ini cetak fotokopian. sendiri nih. Ini Wah. di belakang ada printer tuh. Ya bilang ada printer yang satu printernya harganya 3,5 juta. Kalau kalian nggak punya duit yang murah-murah aja nggak apa-apa. Enggak ya, enggak usah murah beli juga juga. nggak apa-apa. Oh nggak usah beli printer. Ini bisa ke Tukang cetak di toko fotokopian bisa. Minimal fotokopi. Ini ngejahit sendiri bahkan. Ya, dijilid sendiri. Lem sendiri. Rasakanlah sensasi memiliki komik cetak sendiri meskipun dicetak sendiri. Iya. Ya bukan meskipun dong Mas. Dan dicetak sendiri. Enggak, meskipun hanya dicetak sendiri tapi punya perasaan yang berbeda. Banggaan ya. Nah, Karena kan yang kalian bisa lakukan aja dulu gitu. Nah, kalau dari Ahmad Fadhori Sama. mendingan cetak dulu. Enggak, lihat dulu Adanya kalian apa? punyanya apa kalau memang Kalau terlahir kaya gitu terlahir ya. kaya. Adanya lahir udah ada iPad. Ya udah itu aja dipakai. Mainnya iPad ya, langsung aja pakai iPad. Kalau Mas Weta Enggak, menurutku ya apapun yang ada di depan mata ya kalau ada syukur-syukur kaya ya. Amin langsung digital. Langsung digital sebenarnya enggak ada masalah ya, itu bukan sesuatu yang dipertentangkan juga. Karena pasti punya kelebihan dan kekurangan tadi kan. Benar, itu pertanyaan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing? Saya dulu ya. Mungkin kalau kelebihan begini, kalau kita biasa mulai dari yang tradisional yaitu pensil segala macam, kita tuh terbiasa berhati-hati karena tidak ada kontrol sih. Jadi kalau berusaha seefisien mungkin jangan salah karena kertasnya akan wasted kan, kalau salah bisa merusak kertas juga, jadi cenderung lebih hati-hati. Mungkin kalau digital kan kekurangannya ya tadi, jadi kita kecenderungannya tuh mengandu seperti itu yang membuat sense kita tidak terlatih biasanya. Kalau kelebihannya, kalau tradisional itu sebagaimana yang dilakukan oleh mangaka Jepang, ada artefaknya sehingga nanti bisa dipamerkan, bisa dilelang, bisa ya jadi museum lah. Sementara kalau digital ya nggak ada gitu. Ya. Kalau misal ini kalau itu kan secara pembuatan ya. Oke. Kalau secara terbit, Iya. mending yang kalau digital kan kita bisa juga komik cetak kan, which is Iya. Gramedia dan lain-lain. Oh iya. Atau Mas gitu-gitu. Oh tadi kan produksinya. Produksinya, ya? kalau Ah, ini sekarang penerbitannya. hasilnya, penerbitannya itu enakan digital atau cetak. Mau mulai Enakan. karirnya lah. Oh, mulai karirnya ya? Mulai karir. Gimana ya? Digital mungkin webtoon kali ya maksudnya ya. Sebenarnya apa yang diincar dulu sih? Popularitas, Duit. atau Kepuasan batin. pride beda. Beda lagi tuh, semuanya beda. Oh. Jadi kalau mau jujur, cetak itu tidak menjanjikan ini, malah kalau kita nerbitin di webtoon. Nggak ada duit lah ya. Iya, kecil royalti. Karena bagaimanapun serapannya kita persaingannya dengan komik terjemahan. Gitu. Tapi kita pasti lebih bangga sih. Nggak tahu ya, kalau anak-anak sekarang bangga apa nggak sih? Kayak beli skin di game-game online juga tetap bangga. Iya, tetap bangga. Ya, tapi kemarin sempat dibahas juga sama Zaki waktu nge-share kalimatnya Konami, Kojima. Kojima, oh yang kalau nanti Oh, nggak, datanya hilang semua atau ditutup ya kelar. Itu gimana, Zak? Betul. Ya, kalau ini keuntungannya yang tradisional analog seperti ini era post apokalips pun kalian tetap punya bukunya dan bisa baca. The Book of Punya Eli. artefaknya. Ya kali aja gitu kan, tiba-tiba jaringan internet seluruh dunia hancur, satelitnya jatuh gitu kan. Ya. Ya nggak bisa nih baca komik online, baca digital juga apalagi. Ya. Listrik hilang gitu. Betul. Nah kalau udah kayak gitu, ya ini yang paling paling immortal nih barangnya. Karena collectible juga sih, Iya. bisa dipajang. Paling ya bacanya kalau nggak ada listrik malam-malam pakai api gitu. Ya paling ngomongin pas apa kali. Pakai gunang-gunang. Gak usah Ya kan post saya sekali. yang tahu dong. Enggak usah fokus. Gak usah post sekali, orang aku pindah rumah jadi makan rayap. Pas apokalips. Post apokalip. Rayap Rayap kalau dulu pas nih. apokalips. Rayap apokalip dulu. Berarti harus bikin komik yang dipahat di batu. Bener. Nah, itu prasasti. Bener.
atau di daun lontar. Sama downloader Jadi juga hilang. komik beber ya. Ya itulah kelemahan kekurangan sih. Ya ada masing-masing. Kalau ngincer duit dan popularitas secara instan ya, kalau menurut saya sih digital sih, webtoon gitu-gitu sih. Dan sekarang gampang gitu untuk mempublish. Kalau dulu kan memang terbatas ya. Kita pernah dibahas juga kok nih yang bahas tentang teknik penerbitan yang di awal-awal, episode awal. Memang kayak gitu ya, ada kelebihan kekurangan, tapi menurut saya itu tidak usah dipertentangkan. Yang penting mah mulai aja, udah bikin, beresin, jadi gitu. Dan not perfect apa ya itu? Finish not perfect. Jadi dulu nggak harus sempurna. Dan kalau urusan profesional, ya kalau udah ada kontrak mah mau nggak mau profesional loh. Ya iyalah kan? Otomatis. Ya, Lanjut pertanyaan kedua dari kucing.aneh. Oke. Seberapa penting menampilkan background di setiap panel atau komik? Ada rumus balance-nya atau tidak? Katanya, terlalu banyak background dan detail bikin mata membaca lelah. Tapi kalau nggak ada background, terkesan hampa. Terasa, hidupku tanpa dirimu. Apakah ini seperti intuisi cinta? Katanya. Ya. Ya. Kan emang nggak ada teori balance-nya ya? Sebenarnya kalau dibuat teorinya ya ada, bisa dihitung. Tapi kalau mau main insting ya Hitung bisa. panel. Memang ada. Iya. Ngitung panel. Bukan hitung panel yang ada Hitung backgroundnya atau rumus. tidak. Rumus. Jadi Kan dalam kamu satu tadi pertanyaannya dalam satu halaman atau mana buka yang itu dikasih background, mana yang tidak. Itu Ada, ada ada. kalau aku karena dari ini ya industri animasi juga itu kalau bikin storyboard juga nggak seluruh panel storyboard harus ada backgroundnya, soalnya gambar juga nangis juga gitu. Kalau 2D ya. Iya, karena storyboard pasti 2D mas. Oh iya. Pasti 2D. Nah kalau dari ilmu storyboard animasi tadi tak bawa ke komik. Jadi biasanya untuk background biasanya untuk establishing shot atau di saat mereka pindah tempat. Karena memberitahu lokasi. Ya, tapi teman-teman kalau mau teman-teman harus punya Insting. mapnya. Mapnya. Jadi Kapan dia berpindah? kayak blok-bloknya, dan lokasi tempatnya juga ya. Itu kalau di animasi itu sangat perlu. Jadi katakanlah karakternya ada di kanan dan di kiri. Nah, jadi kan kamera ini di mana nih? Nah, jadi untuk di panel berikutnya tidak ada backgroundnya. Kalau bisa posisi pemainnya jangan berubah. Biar continuity ya. Iya. Jadi kita mengurangi penggambaran background, tapi pembaca masih bisa melihat. Masih relate. Masih di tempat yang sama. Ya. Katakanlah di panel pertama sampai pokoknya di adegan ini ya. Posisi karakter A ada di sebelah kanan, karakter posisi B ada di sebelah kiri. Nah, jadi panelnya kalau dia noleh berarti kan posisi nanti berubah lagi. Nah, itu harus punya mapnya. Kalau di animasi gitu. Ya itu tadi. Berarti gini ya, mungkin kesimpulan dari pandangan lo tadi adalah kita sebagai sebagai kreator juga harus menempatkan posisi sebagai pembaca. Ya. Kira-kira kita ngerti nggak sih kalau kita jadi si pembaca gitu ya? Oke. Terima kasih kucing aneh. Yang ketiga adalah Soklin. Pakai K. Soklin. Ya benar, Soklin emang pakai K. Nggak pakai C. Enggak. SOKLIN. Oh, aku biasa pakai Daya. Kayak cuci piring. Goblok. Apakah mengambil kursus menggambar online dalam kurung English worth it gitu kan? Dan apa ada rekomendasi kursusnya siapa? Soalnya kalau belajar otodidak dengan tutorial di YouTube perkembangan skillnya terasa lambat. Terima kasih. Oh, jadi Pak Demokan Daga Sukma buat kita itu Tidak membuat dia lambat. Tidak berguna. Salah bikin dia lambat. Iya. Soalnya malah nonton mulu nggak bikin. Kenapa tanya kami? Maaf ya. nggak progresi. Kami yang membuat Anda lambat. Tapi ini kita yang pertama dulu lah. Menghambat komikus. Mengambil kursus online menggambar itu worth it nggak? Kan sekarang banyak tuh yang kelas menggambar via Zoom gitu-gitu. Dan terus bedanya apa? Itu juga online. Itu juga YouTube juga harus online. Ya makanya. Nggak, maksudnya kayak diajarin langsung sama tutornya gitu mungkin Mas. Worth it nggak? Wah, aku belum pernah sih. Saya juga belum pernah. Tapi gini, kalau coba tadi. Ini kan dosen. Kalau aku worth it. Tergantung Pernah. gurunya nggak sih? Kenapa? Tergantung gurunya nggak sih? Tergantung guru. Enggak, kamu pernah dulu apa Aku belum? pernah. Oh, Pernah siapa? les gambar? Pernah. Oh. Siapa? Waduh lupa. Tapi Medi pernah. Willy. Enggak. Nyi Putra Wardani. Oh, kalau ngikut workshop, Diulang-ulang. kalau ikut workshop bayar ya pernah. Oh, iya, workshop. Pernah. Ilustrasi. Terus kalau waktu dulu saya masih sekolah SD
itu diikutin. Oh, les gambar betul. Tapi les kalau gambar. online dia ngomong online ya? Online ya. Online ya. Oh. Soalnya kan Tapi- lagi pandemi. Tapi menurutku ya, iki saya mencetus dari orang Kata-kata orang. terkenal ya, Yaitu? yaitu Siti Rahmi Triagustini. Oke. Ibu saya. Oh iya. Kalau kamu ngeluarin uang untuk ilmu nggak akan Nggak akan ada ruginya. Nggak akan ada ruginya. Iya, Benar. iya, iya. Soalnya aku pernah bayar agak mahal ya tapi worth it ke workshopnya WD Lili waktu itu. Oh iya workshop sih. Aku juga pernah ikut kelasnya Mas Weta yang Nah, Oh, yang dulu. banget. Itu kan juga ada menggambarnya. karena kalau gestur gitu. ya sorry Tapi ya nggak kalau bayar. agak ada congkaknya dikit Iya, gitu. bener. Apa sih kayaknya aku bisa bikin kayak gini. Hmm. gitu. Oh, Nah, meremehkan. Kayak ngeremehkan gitu. Tapi waktu ikut workshopnya, ini ini. toh, gitu. Pasti ada ketemu, Bener. pasti ketemu. Kalau Soalnya kita menurutku, bisa langsung ngobrol-ngobrol juga kali ya. Yes, Mas, ada kursus Kalau kayak gitu. saya langsung yaitu workshop penulisan sama Ernest Prakasa, Nah. workshop gratis sih waktu itu. Jadi intinya ikut jadi padahal saya udah baca bukunya. Jadi saya udah baca buku yang isinya persis sama yang diomongin Ernest. Cuma ada bumbunya dikit, mungkin versinya dia kali ya. Ya itu jadi beda banget. Padahal ya ampun ini sama loh, tapi begitu ini kok jadi lebih paham gitu. Maksudnya ini gimana sih? Nes ini gini. Dia lebih menjelaskan lebih detail. Oh, karena dia praktek. Jadinya kan ini buku itu kan ya direct aja ke saya. Tapi ini kan langsung bisa ya Berarti yang dipelajari malah bukan lebih ke teorinya, tapi ke pengalamannya. iya experience-nya. Ya benar. Keren kan aku guys? bisa. Tapi kita nge-share-nya pengalaman apa teori? Kan pengalaman dan proses dalam membuat komik. Iya, Betul. betul-betul. Iya. Nah, tapi kalau dia nanya siapa rekomendasi kursusnya siapa? Prima Gama. Ini Sony Sukema. Sudah Aku nggak tahu ya kalau buat gambar. Tapi kalau YouTube, Natuna. nih, kalau YouTube, saya ada Siapa? channel orang luar namanya Singkra. Ini komik atau ilustrasi? Dia lebih ke gambar. Oh, Tapi komik. Oh, komik. Untuk komik dia lebih ke anatomi gitu, itu Iya. yang comical. Itu bagus dia Atau ngajarinnya. gini aja lah. Ngajarinnya Mas, bagus. siapa namanya? Soklin. Nanti coba komen lagi di Raga Suma kira-kira punya kami tuh cukup menolong apa enggak? Oh, Soalnya kalau dari kami nggak menolong kita hopeless juga. Soalnya kita nggak pernah ngajarin gambar. Kebanyakan lebih ke cerita nggak sih? Ya enggak lah, yang gambar. Oh, atau lihat gambar. YouTube-nya Mas Weta Kartika. Ada menggambar. Mas Weta Kartika YouTube-nya sampai katanya mau ada menggambar. Oh, nanti. Nanti ada menggambar. Ketika ini tayang Udah udah ada, tayang. udah ada. Oh iya ketika ini tayang Itu udah gambar ada. anak-anak. Nggak apa-apa, nanti kan gambar dulu. Daripada dia lambat, ya kan? Tapi Lanjut. saya bikin belajar. Banyak kok kalau YouTube. YouTube banyak. Itu banyak. Tergantung kita gimana sih ya. Kalau kita emang sukanya diajarin langsung ya cari yang relate aja Ya, yang suka coba aja. yang jangan yang kelas berbayar terus cuma kontennya sama Kayak satu YouTube. direction juga ya Iya, cuma. cuma juga sih. Iya nggak sih? Bener-bener. Nah, kalau kayak WD kan bisa tanya. Iya, aku langsung tanya dan Oh, gambarku juga langsung interaksi. Boleh sih masih nyebut website itu? Yang mana? Ntar disensor kali ya? Yang Kalau nggak boleh, kelas.com. Boleh. Kan itu satu arah. Iya, iya. Kita nggak bisa nanya, soalnya itu Oh, videonya udah ada. Oh, Gitu. enggak. Aku kan pernah beli tuh yang kelas.com-nya Ernest. Tapi tergantung lah, itu tergantung orang. Tergantung orangnya sudah. Ada Ya, yang itu dengan sih baca aja udah bisa. Tapi tadi quotes-nya dari ibunya Fadli itu betul sekali. Tidak akan rugi kamu Tidak akan membayar rugi. untuk ilmu pengetahuan. Karena kalau balik modal juga kan. Betul. Yes, investasi. Pertanyaan keempat. mamaku. Diptanatur. Biasa aja. Hanya dua. Hanya dua. Oh, enggak usah lebay nanya. Mau nanya, menurut Kisanat antara mengawali dan mengakhiri cerita, mana yang paling susah untuk dieksekusi? Lalu bagaimana caranya biar eksekusi untuk awal dan akhir cerita bisa bagus? Makasih banyak. Jadi, Sama sulitnya. soalnya membuka your first impression ya. Ya, betul. Menutup memberikan kesan terakhir. Ya, betul. Ya. Tapi kalau lebih Menurutnya lebih banyak bebannya, Sama sih, sama. lebih tauci yang mana yang ditauci? Ya pasti Mungkin ending. kecenderungan orang beda-beda ya. Hmm. Ada yang mungkin idenya tuh cepat banget kalau menginisiasi sesuatu. Jadi punya ide terus langsung dituangin, bisa. Ternyata pas mau beresinnya Nggak bisa. Nggak bisa. Bener ada yang kayak gitu. Atau pas mau beresinnya udah bosen sama judul itu. Jadi kayak udah kelarin aja lah gitu. Mungkin ada yang kayak gitu. Tapi Ya mungkin ya. Mungkin. saya juga termasuk yang ini bisa seperti itu dan bisa mulainya juga susah. Iya, iya. Kayak Waliso mau susah mulai. Bener. Tapi kalau lebih susah sih lebih susah di tengah-tengah nggak sih? Daripada awal akhir tengah-tengahnya juga nggak sih? bisa susah. Ya, makanya setiap judul satu orang nih, satu kreator, tiap judul berbeda pasti beda. Beda susahnya. Gini, satu-satunya komik yang saya asumsikan tamat karya saya itu cuma Dua Reborn. Dan saya merasakan semua experience-nya tuh. Ya, Karena udah ya. sampai selesai jadi kan. Ya. Jadi, membukanya PR banget waktu itu. Ini gimana ya mendevelop segitu banyak konsep, detail,
beda zaman, banyak istilah baru. Tapi orang biar nggak mental gitu loh, tetap suka. Wah itu juga PR. Pas mengakhiri biar nggak tergesa-gesa. Oh itu juga PR lagi. Di tengah ngomongin fluktuasinya kan naik turun konflik. Kayak gitu sih. Kalau dia kan nanya cuma mana yang lebih sulit. Mana yang lebih sulit. Nah, kalau sekarang aku nanyanya mana yang lebih disukai dari komik masing-masing deh? Apanya? Dari awal membuat atau akhir selesainya? Bisa gitu. Bisa. Enggak, kalau aku setiap judul beda. Judul Contoh beda. ya, Banaspati itu Lebih suka endingnya. aku lebih suka endingnya. Karena dia menciptakan ke aku endingnya. Iya, Aneh loh. karena aku ngedevelop endingnya dulu. Sampana nggak tahu endingnya gimana. Kalau ada sastra deh, Mbak gimana? Kan belum selesai. Ya senang saja bisa mengawali Iya. dengan sesuai ini yang saya mau. Ekspektasinya Ya tercapai. ekspektasinya bener. Ini kok pada saat itu termasuk yang monumental, kita pernah bahas ya di Iya. episode yang kemarin karena langsung melihat karakter terus tiba-tiba magis gitu. Langsung world building-nya kelihatan. Iya, lah iya, istilahnya. gitu maksudnya. Jadi udah langsung unik dapat semuanya gitu. Ya gitu sih. Itu tergantung tiap orang ya baik-baiknya. Iya, tergantung tiap judul. Tiap judul juga. Spesifik. Nah, pertanyaan kelima nih ada 2 lagi karena masih bisa berkelanjutan kesinambungan. Oh, simultan. Musuh Dari Jeremia Devin. Ini kayaknya dari IG sih ini. Jeremia Devin. Pertanyaannya, apa aja komik Raga Sukma atau komik lokal di luar Raga Sukma yang kualitasnya bagus banget? Baik secara gambar, cerita, paneling, world building, penokohan, intinya komik ini pasti bisa tembus pasar lokal maupun internasional. Semoga ada ya. Kalau belum ada juga nggak apa-apa. Mungkin bisa nanya gitu. Ya itu dia yang jawab lah. Dia nanya ke kita apa aja komik Raga Sukma yang menurut kita. Saksi. Nah, itu berselimutan dengan Karage. Oke. Wah, Seandainya ada yang ingin membuat film atau serial dari Raga Sukma, komik mana yang paling direkomendasikan guru-guru sekalian? Nah, kalau yang pertama, komik yang paling bagus menurut masing-masing dari yang ada di sini dari komik Raga Sukma ya. Lalu mana yang paling cocok untuk difilmkan? Paling direkomendasikan? Wah, kalau paling executable Tiger of Cilenkran udah gitu. Itu yang difilmkan ya? paling gampang. Tapi kalau yang paling secara paneling dan world building Aku pengennya bukan masalah paling tapi dalam bentuk komik ini bukan dijadiin film. iya enggak, maksudnya kalau harapannya itu malah Wali Songo. Oh, malah belum di. Karena gini, tantangannya tuh gede. Benar-benar. Gimana caranya bikin, makanya gini, ketika saya membaca komik Osamu Tezuka yang Buddha, kan itu emang acuan saya sama Zaki banget ya. Ini gimana caranya ngajarin ya sejarah, ya mitos, ya legenda, dan Ya agama. Tapi wah kayak gitu. Sensitif lah gitu. Sensitif kan? Tapi gimana caranya orang tetap menerima, bahkan karena ini ada muatan sejarah, tentunya yang tidak sama agamanya itu bisa menikmati. Oh benar. Gitu. Kalau yang lain kan lebih gampang karena fantasi katakanlah. Jadi kan nggak ada effort kan? Kayak Gordon Majapahit, ya kita udah tahu timelinenya lah. Udah tahu tinggal ngambil angle eksekusi. Mada Sastra sama, kurang lebih kan mengambil Majapahit juga. Yang lain fantasi total. Banaspati apa, paling cuma bahan risetnya kan hanya untuk karakter. Sisanya kayak nggak ada deh. Aku aja keris Pusaka Dewa kerisnya doang. Tapi Wali Songo semua elemen menurut. Jadi itu dan persepsi orang-orang mengenai Wali Songo beda-beda lagi ya sekarang ya. Apalagi harus meluruskan gitu. Aduh ya itulah. Menurutku ya, Fadli nggak tahu. Fadli? Yang satu judul komik Raga Sukma yang menurutmu paling Fadli ntar dulu kan Fadli Pak sudut pandang murid. Oh iya, yang guru dulu. Aku bisa mikir kok, tenang. Suatu judul yang menurut sampai ini dari semua sisi balance lah. Nggak, kalau bagus semuanya kan nggak ada ya mungkin ya. Yang balance lah. Iya, susah sih menilainya. Kayaknya semuanya itu punya elemen masing-masing yang unggul dari komikusnya sendiri masing-masing. Jadi ya nggak ada juga kalau yang paling nggak ada, Iya. karena warnanya beda. Dikembalikan ke yang nanya sih. Ya, sih. Kalau yang difilmkan cocoknya Yang difilmkan cocoknya ya itu tadi. Tiger of Cilenkran ya. Memang itu yang paling sih. Executable banget. Pak Dori? Kalau saya sih Kita kan murid nih. Kita murid ya. Bisa nilai nih kita Bisa nih. nilai ya. Mana yang paling bagus? kalau menurutku pribadi yang saya paling suka itu Mada Sastra. Mada Sastra. Berarti yang lainnya nggak suka? Suka. Oh, suka. Kan paling Kan yang ditanya Kan aku mancing. mancing kelucuan. Aku ngisu mulut. Nggak apa-apa nggak apa. Ini perlu didasari garis bawah ini karena selera ya. Selera, Jadi ya. bukan ada yang bagus dan kalau bagus semuanya bagus. Kenapa saya doyan Mada Sastra? Soalnya fokus.
Oh, oke. Ya. Ada aja udah. Ada aja terus jadi kayak ngehook itu kayak awalnya itu baca akan namanya juga anak indie ya baru ya. Iya anak indie kan baru baca komik ini. Loh kok cepet gitu loh. Kok udah selesai. Ternyata waktu aku hitung loh, ternyata udah 30-an halaman. Oh, nggak berasa. Nggak berasa. Saking menikmatinya. Saking asiknya. Jadi bener-bener gini dan itu membuka referensi baru gimana sih sejarah dulu juga gitu loh. Nah, kalau sebenarnya sih kan tadi itu bingung antara Pusaka Dewa sama ini, apalagi kan Pusaka Dewa adalah referensi pertamaku di Raga Sukma gitu. Cuman ya mungkin karena selera ya, aku juga agak bingung. Enggak, soalnya dia ini komiknya karakter base. Iya, benar. Jadi cocoknya Cenderungannya lebih suka. Ya. Otomatis itu. Oke. Nah, kalau di film kan ya ada Sasa juga. ada Sasa juga. Seandainya ada modal dan CGI-nya mungkin mumpuni Iya, ya. soalnya sorry ya, Nggak perlu saya CGI Mbak ya? gak perlu lah. Perlu lah si babi. Gak perlu. Ngepetnya bisa diganti nggak sih? Ya gampang lah, Naga Indosiar. Nah, iya, kalau benar. dia harus saya nggak perlu. Iya. Soalnya saya melihat kualitas seperti Sultan Agung. Benar-benar. Iya, itu udah cukup. Iya. Angli Dharma. Angling Dharma. Enggak, Angel Dharma udah ada fantasinya toh. Enggak, maksudnya kalau Sultan Agung kan tidak ada enggak ada CGI. Nggak ada Ya ada CGI. CGI tapi untuk Hal yang person urgent lah juga, ya. ya. Dan menurutku dengan apa carang sujinya itu udah Nggak bisa ya? masa sih, dan sorry ya karena saya juga Di animasi. di animasi ngelihat temen yang Bisa animate. yang bisa ngerubah truk yang nggak ada apa namanya kanopinya itu dikasih jadi Kanopi. ada Dan itu real. dan real ternyata aku melihat sorry ya bocor apa nganu filmnya Visinema itu loh bisa ya gitu loh. Iya, bisa lah. Menurutku bisa banget. Iya, Dengan executable, teknologi sekarang. executable. Heeh. Benar. Jadi sorry ya maksudnya dunia perfilman modal dikit lah. Masa nggak mau sih? Inilah istilahnya kalau di perdagangan jual rugi lah kalau emang Iya. lah. Coba-coba dulu lah. Paling enggak ada monumennya satu. Benar, gitu. benar. Faknya masuk ke ono. Soalnya Sultan Agung itu mah bagus loh. Bagus. Apalagi di Majapahit kan, ada sastra kan. Dan sebetulnya Mada Sastra nggak terlalu ngambil yang kolosal banget juga. Enggak. Kalau kadang-kadang cuma banyak kan di hutan, paling pasar. Iya kan kali sandi. Iya, Jangan rame-rame. Satunya juga Iya, cuma di situ aja. Situ aja dan lebih Langsung. banyak. Ya, enggak, konteksnya lebih ke yang cheap. Modalnya nggak terlalu mewah, nggak bikin istana kan? Hutan bisa di istana, Istana. apa hutan Cibubur perkemahan bisa, bebas. Bisa Bantalan. Bisa. Ya tapi ntar boleh tuh dirumusin tuh. Iya. Dirumusin. Dan atributnya juga nggak seheboh-hebohan Kostumnya juga simpel ya. Hutan nggak perlu CGI lah ya. Enggak. Hutan CGI. Hutan Indonesia CGI. Tapi di salah satu filmnya aku lihat CGI gitu kan. Itu yang aku bahas tadi. Sudah. Di situ. Oke. Ya. Pertanyaan ke-6 dari Jabaru. Ya. Jembar. Panjang. Ini dari Facebook nih. Atas dasar apa semua autor dari Raga Sukma memilih rata-rata genre tema silat action sebagai latar utama dari Padepokan Raga Sukma? Bagaimana awalnya sampai kepikiran tema persilatan yang diangkat? Sedangkan kalau dilihat banyak juga genre yang tersedia seperti romansa anak muda, horor, sains, pemerintahan dan lain-lain. Apakah kedepannya di Padepokan Raga Sukma akan ada unsur tema silat percintaan anak muda, silat horor, atau unsur persilatan dan travel? Pertanyaannya kayak apa? Kenapa kamu suka bola ke pemain bola? Iya, otomatis. Kan ada tenis, ada volley. Memang Padepokan Raga Sukma di-develop secara khusus untuk mendevelop karya-karya komik pendekar. Ada alasannya. Jadi, Iya. tapi kayaknya perlu sih kita bikin khusus presentasi yang ini menjelaskan kenapa ada Padepokan Raga Sukma. Ya intinya gini, kita ingin menyambung mata rantai. Dulu itu kan cerita pendekar yang dalam format apapun ya, sandiwara radio ada, Angling Dharma TV, serial TV ada, komik juga banyak. Terus tiba-tiba kayak tidak terlalu malah ada tapi kurang aji, tahu kan kurang aji, kayak kurang rasa kan? kurang iya Aji Momoto. Ambar. Ya, pokoknya intinya kayak contohnya waktu itu pernah ada serial TV dilanjutkan serial pendekar tapi ada Batman-nya. Oh iya benar, ada band 7. Ya, nah yang kayak gitu. Itu maksudnya kenapa? Karena ahli atau orang yang punya spirit di bidang itu kayaknya nggak mau terjun lagi sehingga tidak ada quality control. Nah, kita kan sebenarnya ingin menjaga itu supaya mata rantainya nggak putus. Bayangin kalau tiba-tiba gapnya hilang itu nggak ada yang bikin komik pendekar lagi, wah sedih juga kan. Padahal itu kan khasanah kita punya. Nah, terus terkait sama tadi subgenre kan hitungannya, mengawinkan genre pendekar dengan yang lain-lain.
Ya sangat mungkin ya bisa-bisa aja. Di Rega Semua kan kita Dan ada pernah- juga, apa? ada juga. Iya yang Astra Jingga komedi. komedi. Terus Asasta itu udah Wah, itu mah berat banget saya nggak itu. bisa baca. Itu berat sih. Ya makanya kayak gitu. Artinya kita udah mencoba menggabungkan. Ya malah kita menunggu, ayo. Kalau bisa bikin silat horor Iya. atau silat lidah. Silat horor ya sebenarnya magisnya kalau mau ada sastra itu sudah termasuk. Iya sih. Ini Ya, punyanya itu Eka Bloodfish. Bloodfish juga bukan fish ya. Fish. Fish. Bukan bloodfish. Bukan Budapest berdarah, ya? Bukan Budapest. Mesh. Nah itu, jadi kalau tadi ngomongin subgenre dan yang lain pada bukan Raga Suma, kita juga punya Raga Suma Studio yang membuat komik Di luar genre itu. Ya, di luar genre pendekar. Kemala Malah itu gerbang Garuda Eleven. Tapi kalau Tiger of Cilenkran juga bukan silat yang silat pendekar kan? Modern maksudnya, bukan Oh, ya, sudut pandangnya bukan yang kuno. bukan sudut pandang, setting. Settingnya, Settingnya lebih bukan. modern, malah lebih kayak action gederet gitu-gitu kan. Ya, Itu juga udah beda lagi itu. Iya, memang warnanya Mati beda. kok. Benar. Apa-apa. Apa? Langsung. Terus? Ya, Kat, lanjut. Lanjut. Yang ketujuh. Ketujuh. Kazex si begicot balap. Hebat loh. Begicot bisa balap. Saya tapi kan kalah. Oh, kalah. Iya. Kan dia nggak bilang menang. Kazex si begicot balap menang. Gitu. Dia nggak bilang menang. Terus saya Malah bahas username. Iya, apa deh? Punten. Punten. Oh, iya. Kurang teh. Ritual apa saja? Salah. Ritual apa saja yang dilakukan para pendekar sebelum bertempur dalam kurung komik? Apakah ada sesajen khusus atau tumbal? Dan jika ada rintangan atau artbox, biasanya para pendekar menggunakan ajian atau ilmu kanuragan apa biar bisa melewati rintangan tersebut? Oke. Mohon infonya Kisanang. Ada Kisana NK. Kisanang. 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 Nang. Nang. Karena itu sangat penting bagi latihan hamba. Terima kasih. Iya. Gimana nih buat bekicot? Aku sih Ada ini nggak? Ada ritual yang dilakukan nggak sebelum komik? kalau saya melihat referensi, Buka Pinterest gitu. buka Pinterest. Tapi tolong ditanda kutip jangan dilihat toh. Oh, dipelajari. Iya. Oh. Ini sebelum komik ya? Sebelum Emang komik, pasti gitu ya? pemanasan kan? Pemanasan. Jadi menangkap visual dulu. Soalnya Merangsang merangsang semangat ya. stimulus. Dia menstimuli Ya, Stimulus semangat juga. visual. Sesajennya adalah referensi itu Referensi tadi. tadi. Nah, referensi terus Ritualnya itu. ritualnya itu. Jadi pokoknya kayak gini ya, kalau bikin komik aku kan stuck di adegan sing hutan gue bahas burane. Oh, gambar hutannya susah. Iya, CGI sih. butuh 2 bulan. Itu jadi ngestimulus dulu. Kayak gambarnya siapa. Pokoknya akhir-akhir ini jadi sering ngelihat gambar yang black and white ya, karena sempat pernah Shading. disinggung terang gitu. Terlalu kan. light. Terlalu light gambarnya. Coba aku mau berani hitam putih gitu. Itu nah kalau udah dapat itu enak, langsung mulai. Itu pas mulai ya gak apa-apa, gambar sambil lihat. Nah, Itu dia nggak masalah sih halal kok. halal. Iya, Gitu. nggak apa-apa. Stimulus. Ya itu tadi. Ya pokoknya itu tadi inilah udah Merangkum lah. Referensi ya. Yang dia referensi ya pasti mau bikin apa ya pasti referensi dulu. Kalau Dan nggak mesti komik ya. males, ya itu tadi buat men-trigger. Iya. Nggak mesti komik juga. nggak mesti komik. Ya Bisa apa nonton aja. film, Ya. Kalau art block Kalau lagi Art upload block gimana? kan setiap orang punya cara sendiri. Kalau saya tidur doang ya besoknya udah Gambar lagi. kadang nyari tikus ya. main game. ya itu beda preferensi tiap orang. Iya. Kalau kita main game, kalau Fadli main game juga, cuman yang MMORPG kan. Kalau kita kan FPS gamenya. Ya atau Oh, jalan iya. keluar rumah gitu Iya. kalau nggak PPKM. Iya benar. Jalan-jalan tuh mountain enak sih. bike. Oh iya bener, mountain bike juga Nyari ada. temen. Atau tiba-tiba beli jajanan banyak, beli piring, beli wajan, Beli sosis. beli sosis. Itu videonya tak insert ya nanti. Ada nanti beli film. Calapannya. Ya gini tukar pikiran sama teman. Ya. Ngobrol sih. Nah, Ngobrol. itu tanya nanti dia itu Ya. sama namanya? Yang Kazek sih balapan, bekicot balap. punya partnerin crime nggak atau punya komunitas nggak? Ya, Benar, benar. coba. Karena itu penting sekali kita itu punya orang-orang yang satu semangat, satu tujuan. Apa yang namanya? Apa yang namanya? Jujur kalau penyemangat pas- penyemangat Oh, ya. oh, ya iya ya itu mengamplify energi benar. masing-masing. Jadi kayak menularkan semangat. Jadi Fadli lagi tadinya bunak misalnya terus datang ke Padepokan lihat Ya, Mbah lagi gambar,
panas emosi itu sama Eriono kan. Nah, kemarin saya ditelepon Eriono 5 jam. 5 jam ditelepon Eriono saya. Iya, 5 jam. Karena dia lagi bunuh. Karena lagi bunuh. Nah, terus di video call. Saya video call terus ngelihat gambar-gambar Mbak, ngeliat padepokan. Ya itu. Jadi jangan hidup dalam tempurung sih. Nantinya nanti nggak sehat. Nanti ngerasa jago Oh sendiri. ya, yang sih. paling penting tentu ya badan kalian sehat dulu. Oh, bener. Sehat jiwa, raga, pikiran. karena waktu lagi sakit moodnya hilang. Ya. Wah, jangankan buat gambar, Buat hidup aja. buat napas saya susah. Bengek, hiung. Merasa tidak berguna ingin mengakhiri hidup. Ya. Dan kalau udah sehat, mulai jangan lupa paling penting Bismillah. Bismillah. Kalau yang muslim. Iya. Gak apa-apa sih, non muslim juga Muslim bismillah. Bismillah menyebut nama Allah. Oke, daripada membahas agama, kita lewatkan saja. Nanti berbahaya. Pertanyaan ke-8. Ya. Dari Instagram, oh bukan, dari YouTube nih. Jaks mana art? Nah, kan dia bingung. Mana art? Nah, sebenarnya mau nanya apa juga bingung. Tuh, bingung kan? Anaknya bingungan nih, anak muda, bingung. Soalnya materi yang diberikan udah lengkap banget, nggak mudah di channel lain. Selamat buat Padepokan Raga Sukma, kan 2000. Oh, Terima kasih Jan mana akses. Karena ada giveaway-nya. Cacok. Oh kan kayak Bisui. Karena ada giveaway-nya untuk penggunaan fontnya sendiri bagaimana, Bang? Soalnya nyari font komik di Google itu ada lisensinya kan? Oh, ada yang enggak. Loh, Ina kita pakai Nah, font khusus. Nah, buat yang nggak tahu nih, Raga Sukma itu pakai Padepokan Raga Sukma itu pakai typeface yang dibikin langsung oleh Alex Irzaki, namanya irzaki.ttf dan itu hanya khusus untuk Padepokan. Ya benar. Tidak ada di Google. Oh, yang afiliasinya boleh pakai. Kalau kalian orang luar enggak. Kalian nyari di Google juga nggak ada. Nggak ada, orang nggak Irzaki.ttf download Ada sih. davon.com. Nggak ada. Kecuali kalau saya upload. Ya kalau mau kalian bisa bikin sendiri. Bikin sendiri lah. Tapi Bikin sendiri .ttf. banyak kok yang gratis. Mana art.ttf? Mana ada .ttf? Banyak yang gratis juga kok yang nggak ada lisensinya biasanya. Ya, Ya, diteliti ya. Kalau apalagi kalau penerbitan, coba cek for komersial itu kan nggak boleh kan? Iya. Ya. Kalau for personal use itu ya udah jangan dipakai komersial kan nanti kalau ketahuan pernah ada kasus kan di satu penerbit besar koloni apa MNC saya lupa Oh, kasus disebutin? nggak apa-apa Oh, emang iya. kasus itu jadi waktu itu nggak ngasih tahu si desainer komikusnya sih. nggak? Oh, desainer. Enggak, bukan komik waktu itu Novel. novel sih di bawah kan masih di bawahnya MNC ya itu permasalahan juga karena di cover tiba-tiba di show lah Ya. nggak tahu dari saya dengar ceritanya dari penerbit koloni gitu terus dicek semuanya dicek kalau for personal use ya jangan dipakai buat komersil. Komersil tuh tadi ya dibikin cover kan dijual perjualbelikan kan. Meskipun cuma cover ya. Ya dan beli pun ada yang for personal use. Ada men. Jadi kadang-kadang misalnya cuma $5 ya. Tapi itu for personal use begitu ketahuan Dipakai jual beli. iya enak lah. Makanya saya kadang-kadang kalau ada huruf yang saya suka saya tracing saya bedain dikit. Oh, bener. Ada dia. Tapi kalau mau yang umum sih sebenarnya Anime S itu gratis ya. ya. Gratis Mas, gratis. Kalau mau Dia buat komersial boleh. Boleh. Aku sih boleh Anime S itu. Nah, MBB. udah, aja. Avalian MBB. anime S2 enggak? Anime S enggak? Anime sih ya dipakai. Oh, itu Anime S yang pertama kali kan yang kita pakai Anime S 2. kita BB. Yang BB itu yang kedua. Makanya nggak otomatis replace font kalau Hmm. kita pakai. Itu enggak apa-apa tuh. Kalau Kalau nggak enggak tak sebut udahlah. kabeh. Udah, Comic Sans lah. Enggak ada kok pokoknya banyak kok murah kok kalau mau mah. Di perakit komik kita pakai Ninjutsu BB. Oh. Kayak ini tapi lebih tebel kayak mirip-mirip lah, kita cari KW-nya. kita nggak bisa bikin sendiri. Ya gitulah kira-kira. Tanda lah yang Ada 9 letter. atau tulis tangan. Nah, Ya, kan? bisa. Enggak kena copyright tulis tangan dong. Oh, jelas. Iya kan? Ya itu kan kemarin pada sastra. Benar, tulis tangan. Eriono tulis tangan oh pusing. Terus selanjutnya yang ke-9 adalah dari Ivankov Sbruf. Anjir di Vankov Dari Rusia. Bacanya gimana? pernah gak bang? Enggak baca dulu namanya. Ivankov Sbruf. Nah, ini dari Instagram. Pernah nggak Bang Raga Sukma ngajak komikus tapi ditolak sama orangnya? Nah, ini dibahas sama Jeremia Devin. Penasaran juga? Kita ngajak komik. Kita ngajak orang mengundang untuk jadi pendekar mungkin atau bikin komik tapi ditolak. Pernah. Siapa? Indra. Oh, Indra nolak ya pertama kali. Indra 5 tahun loh. Draco. Iya. Sombong kali. Draco, Diari. Diari. Sebutin Sombong IG-nya kali. apa?
Indra.ad Iya, Indra.ad. Dia biasa live sore lah biasanya live. Pagi juga live. Mau bengi. Malam juga. Dia live tiap hari, enggak punya hidup dia. Tapi yang sering pagi. No live. Soalnya aku sering Ikutan. Iya. Oh, Indra nolak. 05 tahun. Wah, dari undangannya pertama dikasih itu. Iya. Baru bergabung 5 tahun kemudian. Sedangkan Almarhum Hero dan Dedi langsung berangkat. Itu kok bawa beras. Nggak usah didramatisir. Itu karena memang waktu itu nggak mau. Dia lagi lagi kerja kan. Kita lagi kerja, guys. Kita memfitnah. Dia lagi ada kerjaan ketat banget lah. Ya, Kita lagi. Ukurannya Andra. Maaf, Bra. Maaf, Bra. Sempat jujur. So, kita nggak usah mention nama deh. Ada nggak yang lain selain? Kalau Indra kan kita tahu karena pekerjaan. Enggak ada. Ya, Emang nggak kita bukan ngajak sih, tapi kayak nawarin. Misalnya kayak ini ada naskah kalau mau latihan apa kan kita ngetes. Misalnya lama dari progres nggak jadi ya sudah lah. Wong itu kan kita kayak hit and run lah istilahnya. Kan ada yang memang excited pengen ikutan gitu, tapi kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Dan nggak diwajibkan untuk tinggal di sini juga. Karena gini loh, Raga Zuma tuh jangan dikira, kan ada yang bilang eksklusif banget gitu. Oh iya benar. Saya takutnya di sana eksklusif, bukan, kita tuh justru takut untuk ngajak sembarang orang dan takutnya kecewa di sini. Kan yang di sini itu yang sudah siap kecewa. Ya. Jujur aja. Ada yang gembel nggak punya rumah. Iya. Iya kan? Betul. Soalnya saya khawatirnya itu berangan-angan tinggi. Nanti pas udah tinggi. Oh sudah masuk kan? ya gini. Ekspektasinya mereka kan masuk pintu, komputer, monitornya 4. Bukan PR malah ini gawangan ular. Oh, gila wah, bisa silat tiap hari gini. Iya, Wah, kita naik tangga aja langsung. Gitu apalagi. Pas komplain goceng. Iya. Enggak ada kita, enggak spesial. Nah itu saya takutnya orang berekspektasi seperti itu. Padahal kita pernah nggak ini ditolak ya aja gitu. Ya ditolak ya nggak apa-apa kok. Ya mungkin kalau ada yang tolak mungkin karena emang lagi sibuk aja kali ya. Iya, ya kayak Indra tadi. Benar-benar. Ya, Indra emang Indra. Indra kok. Indra soalnya biasa ditolak kan? Enggak sama Dirinya sendiri. dirinya sendiri kayak aku bisa tapi nggak bisa. Nah, kayak gitu. Ragu. Tidak yakin. Untung bener dong. Oh iya. Lanjut. Dari Raditya Joe, Oh, untung bukan titik. pengen tahu aja Mbah, momen apa yang nggak terlupakan di perkumpulan pada epokan Raga Sukma ini. Nah ini udah mulai personal nih. Kalau saya sama Dari Zaki Mas mungkin Veta pas dulu. lagi jalan-jalan. Jalan-jalan kah? Ya mana pun kalau turun gunung. Oh, Itu seneng rasanya. Jadi kayak ngumpul ya jiwa shonen lah. Jadi kayak wah seneng nih ternyata kayak gini. Makanya ini nunggu PPKM mudahannya. Kita kan mau tadabbur alam. Ya, Ya, PPKM 2 kelar kan masih ada yang lain. apa itu? Siapa tahu? Oh, levelnya. Iya. Varian Zulu. PKM, Ah. Oh, warga negaraan, PPKM. Atau levelnya. levelnya Level naik. pedas gila. Nah, ya. PPKM endgame. Tapi nanti kita akan cari bukan berwisata sih, tempat tujuan yang tidak banyak orang. Benar-benar. Pokoknya kita pengen tadabbur alam. Ya, itu sebetulnya menghidupkan jiwa persahabatannya kita di komunitas ini. Jadi kayak pengen, ya itu momennya yang seru kayak gitu menurut saya. Kalau Fadli Kalau aku waktu jualan di event ya di meja Raga Sukma ya. di meja Raga Sukma. Yang ada yang mau jaga itu kan? Jadi semuanya pergi ganti-gantian. Soalnya Itu barang apa komikus-komikusnya itu pasti sibuk apa ngisi workshop. So, kenalan sama SPG. Kenalan sama SPG. pokoknya pasti mereka sibuk. Iya. Enggak, maksudku ngumpulnya Yang ngumpulnya di di event event. gitu. Ya, Terus kita semua kangen event lah. Terus saat kami masuk itu kayak ini loh. Jualan nih. Bukan, maksudku kan kita semua di sini kan dalam tanda kutip PPKM. role play. Oh iya. Lagi Kita lo role datang play. nih gitu. Oh ini. Rame nih acaramu nih. Kan sorry ya karena dulu saya atlet karate ya. Jadi kalau masuk ke gelanggang itu kayak wow kami dari kontingen ini ya. Jadi kayak masuk tuh wow kami dari Raga Sukma udah pakai baju hitam sama gitu. Padahal juga itu sih. Padahal saya kan juga dulu pemain bola ya. Jadi kalau masuk event tuh nyium tangan dulu gini. Wah, gitu. Kayak gitu itu loh. Sesimpel itu. Enggak boleh bercanda sama orang-orang kayaknya. Sesimpel itu loh. Jadi kayak masuk gini set. Kalian akan Role play loh. role play. Jadi kayak Kok banyak? apa? Banyak-banyakan yang laku. Ada pride-nya lah ya. Komiknya ayo kami dari Raga Sukma yang silat sendiri mana yang lebih bagus mana. Tapi jangan bukan dengan penuh hati kayak gitu kan, cuma role play aja kan. Enggak, kalau aku sih beneran. Fadli, Fadori. Mbak gimana, Mbak? Ditanda. Ya pasti kebersamaannya sih yang paling berkesan. Oh, dimanapun ya? Iya pasti ingat pada momen peristiwa apa yang ada siapa aja kayak gitu kan. Oh waktu itu masih ada si ini, masih ada si ini. Benar sih. Terus waktu udah momen apa lagi, terus, oh waktu ini nggak ada dia, terus ini oh ini udah datang ini ada.
Kalau aku sih momen yang paling nggak terlupakan adalah siapapun yang datang ke Raga Sukma pertama kali dan merasa dia bisa ngomik dengan jago, merasa pas ke Raga Sukma cupu udah, cupu. Kalau mau merasa wah aku jago banget ngomik aku buat ke Raga Sukma, itu apa ini? Nggak bisa aku di sini. Akhirnya jadi PNS. Disuruh-suruh mau ya di sini. Ya aku CPNS loh. Mau udah kuliah S2 juga. Iya. Pas kesini, sudah. Iya, Cok. Nyapu, ngepel. Ya udah jadi dosen. Iya. Udah jadi Dia malah dosen. Ini S2 di Cina, ini S2 di Tetep Jogja, aja. gak guna. Mesin tai kucing. aja kok kan ngepel karo Dedi, Bang. Ada emang kayak gitu. Tiba-tiba naik tangga. Aku melihat hawa-hawa setan. Nah, kayak gitu dah. Di situ tadinya udah logika banget, tahu-tahu jadi mistis. Pokoknya kesini langsung bodoh. Ya, karena memang di sini semua setara ya, sama-sama bodoh dan sama-sama belajar. Jadi ya yang barusan datang juga dipaksa supaya bodoh dan belajar. Lagi bodoh, sing lain tahu wah. Istilahnya kalau kita kayak Musashinya Vagabond, udah bunuh orang banyak, ujung-ujungnya malu juga. Malu apa? Kena Nyangkul. macul. Macul. Loh, Genshin juga macul. Oh iya. Harusnya juga. Tuh. Nah, ini kan kita udah kan personal banget tadi ya, yang touchy banget lah, meskipun nggak touchy banget sih. Yang ke-11 nih, yang terakhir dari Az. Iya. Raga Sukma nggak minat buat jualan komiknya di online shop juga, biar gratis ongkir. Oh, ya. Itu Banyak yang minta ya? Yang kita Banyak ini minta ya? kita ada 2 pengumuman juga sekarang ya. Jadi nanti kita akan perbaiki website yang mana yang kalau apps kan kemarin ada problem nggak bisa diakses di Apple, Android, ya kayak iOS ya, hanya di Android dan HP tertentu juga nggak bisa karena nge-crash apa segala macam. Itu nanti dari pihak developer lah problemnya. Nah, kita akan mewadahi yang tidak bisa tadi di website ragasukma.com. Nanti akan kita bikin fitur jual beli juga, apa tuh ya, buat kalau udah dibeli bisa koleksi ya, kolek di lemari kalian masing-masing. Tapi mungkin sekedar pengumuman juga kalau nanti apakah sama datanya antara apps dengan website? Enggak, itu kan kayak kalian beli di konsol sama di PC. Gamenya sama, tapi yang satu buat PC, satu buat konsol dan enggak sinkron. Enggak sinkron gitu ya. Anda beli kalau yang pengen koleksi di website ya beli lagi aja. Dan banyak yang gratis nanti. Nah, itu untuk pengumuman untuk website. Jadi nanti sudah dibikin mobile friendly juga sama dilengkapi lah fitur-fiturnya. Dan tampilannya lebih friendly lah ya, tampilannya dan muatannya juga lebih banyak karena kan kita sudah nambah IP kan, ada God of Eleven, ada Kemala, nanti mungkin semuanya accessible di satu web. Itu yang pengumuman pertama. Yang berikutnya online shop ya, e-commerce e-commerce kita sedang siapkan Tokopedia dulu, nanti menyusul Shopee insya Allah. Jadi tapi Tokped dulu deh kan, yang ada gratis ongkir. Yang minta udah banyak banget kan, sampai dobrak pintu kan, mana Tokped nih gratis ongkir nih. Ya pokoknya nanti disiapkan karena sekarang udah ada adminnya. Itu di belakang kamera. Ada admin di belakang kamera yang akan mengurus Tokopedia. Nah, kalau kalian mau protes di Tokopedia, dia Itu adminnya tuh. Si Antek Mihoyo. Ya main Mihoyo dia ke sini Gitu kira-kira. Jadi nanti ya tunggu aja lah pengumuman berikutnya. Nanti kita umumkan juga di bagian akhir video kalau sudah ready. Tapi kemungkinan setelah video ini tayang udah ada Tokopedianya. Video ini Tokopedia bisa di deskripsi mungkin ya. Iya, di deskripsi nanti ada. Ya atau kalau webnya udah jadi juga bisa langsung diakses. Benar. Gitu. Permintaan kalian sudah terkabul, saudara. Sudah. Karena sudah selesai, ada sekitaran 11 pertanyaan. Berapa menit tadi? Iya, makanya Banyak dong. sebenarnya banyak banget sih pertanyaannya dan bagus-bagus. Cuman ya bisa lah kalau nantilah kalau ada Q&A berikutnya kita angkat lagi. Nanti siapa yang paling bagus pertanyaan nanti akan dikabarin sama admin Raga Sukma di balasan. Balasan komennya langsung. Iya lah, jangan. Nggak di DM. Oh, DM boleh. DM aja kali ya. Soalnya kalau yang itu nggak bisa. Kalau di YouTube bisa pakai yang email. Oh ya, sip. Nanti ini yang atur nih. Ini adminnya. Tuh kan, udah sampai Cina. Kayak gini. Jadi admin. Jadi admin ujung-ujungnya. Sama aja kayak jadi PNS. Pegawai ngomik sipil. Ya udah gitu aja kayaknya untuk kali ini kali ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain kalian bisa tinggalin di komen dan mungkin kita jawab langsung di situ atau nanti kita bikin Q&A part 4 lah. Ya. Terima kasih untuk semuanya sudah menyaksikan sampai sejauh ini dan saksikan terus video-video Raga Sukma berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koleksilah komik-komik bernuansa pendekar karya komikus dari Padepokan Raga Sukma di Tokopedia.
Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.